Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, mengkaji agama Allah, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali. Gak terlambat saya mengatakan, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf andai kata selama ini apa yang saya sampaikan ada kesalahan, dan mudah-mudahan puasa Ramadan kita kemarin termasuk Syawal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masih melanjutkan kitab Ayyuhal Walad punyanya Imam Al-Ghazali, nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali kepada santrinya, kepada muridnya penuntut ilmu itu. Di sini Imam Al-Ghazali memberikan nasihat tentang 8 perkara. Tentang 8 perkara. Yang 4 disuruh mengamalkan, yang 4 disuruh ditinggalkan. Jadi bahasa-bahasa Imam Al-Ghazali itu kalau memberikan nasihat itu enak ya, bahasanya juga gak ruwet-ruwet. Baik, apa yang perlu ditinggalkan kata Imam Al-Ghazali? Fa'ahaduha ala tunadira ahadan fi mas'alatin mastatokta. Ya, jangan kamu itu debat. Tunadira itu ya dalam bahasa kita itu ya debat sing kano jutrungane, debat kusir, yang kadang-kala sing debat itu padha gak iso nih. Engko akhirnya gak mari ora tambah rukun tapi tambah gendut. Imam Al-Ghazali pesan jangan suka mendebat orang, ojo seneng golek padu. Biasanya orang berdebat itu kan macam-macam niatnya ya. Yang sering kali terjadi berdebat, berdiskusi. Kalau berdiskusi masih enak ya. Ini berdebat, apa sih debat itu bahasa Jawa ini penak Pak?
Sing biasanya sing muncul iku mau ayel-ayelan otot-ototan. Tapi podo gak iso nih. Orang tambah ketemu. Selama memang kamu mampu, ya jangan kamu mendebat, ojo ayel-ayelan, ojo otot-ototan selama kamu memang mampu. Nabi pun juga berpesan begitu. Ya, kadangkala yang muncul itu cuma tebar pesona. Apa tebar pesona itu? Debat rono, debat ini supaya diwerui ledai pinter. Lah ini gak karuan itu soalnya. Seharusnya nanti memang Imam Al-Ghazali itu membolehkan, ya, Imam Al-Ghazali tidak secara mutlak melarang untuk berdebat. Tapi nanti kalau andai kata ada debat harus ada syaratnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu debat nomor piro? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah nomor loro wal mau'izatil hasanah, baru nomor telu wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka itu ke jalan Tuhan Allah dengan satu, bil hikmah. Hikmah itu ya dengan kata-kata yang baik, mengerti urusannya dan sebagainya. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Baru yang nomor tiga, wajadilhum billati ahsan, dan debat mereka dengan debat-debat yang baik. Ternyata Al-Quran sendiri itu memberikan syarat kalau kita berdebat. Dengan cara apa? Billati hiya ahsan. Bu, debat sing api sing kaya apa sih? Debat yang bagus itu tetap mengedepankan akhlak serta mengedepankan ilmu. Itu sih yang dua hal ini yang seringkali lupa. Sing debat ya orang duwe ilmu, sing debat ya orang duwe ada. Akhirnya orang tambah ketemu tapi tambah gagal karuan. Jadi kan termasuk sing sering debat atau enggak? Enggak ya. Sampai direwangi gelut bacok gara-gara perkara. Oke, kita contoh akhlaknya para ulama madhab. Kita contoh para ulama madhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Itu mereka berbeda, Pak. Tapi Imam Hanafi sama Imam Maliki ya enjoy saja itu. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Ya berbeda total. Imam Maliki gak kunut, Imam Syafi'i kunut. Antara guru dan murid iki ora gelut. Ya ora eker-ekeran, ya ora bacok-bacokan, tapi ilmiah yang disampaikan. Maka tadi sejak awal saya mengatakan, ketika memang kita harus berdiskusi, berdebat, syarat mutlaknya pakai ilmu dan pakai adab. Adab sama akhlak itu apa beda? Kalau yang namanya adab itu lebih cenderung untuk memperbaiki perilaku setelah adanya pembelajaran. Itu adab. Pakai akhlak beda lagi karena konsep itu masuknya. Gini loh, ada orang itu biasanya mananya pakai tangan kiri. Setelah dia ngaji tahu sunnah, akhirnya dia itu makannya pakai tangan kanan. Nah ini namanya adab. Dari hasil proses belajar. Sing biasanya metutut ketemu wong ya metutut setelah belajar sunnah, belajar hadis-hadis Nabi, ternyata sekarang sudah mulai senyum. Nah itu berarti namanya adab.
Ke kamar mandi biasanya pakai kaki kanan masuknya. Setelah belajar sunnah, oh ternyata keliru, akhirnya masuknya pakai kaki kiri. Itu namanya adab. Sama konsepnya pas ketika kita memang terpaksa harus berdebat. Kalau memang kita terpaksa harus berdebat, kedepankan ilmu, kedepankan adab. Ini yang susah. Dan kadang-kala ada orang tertentu pas ketika sudah dikasihkan hujah, akhirnya malah gak nyopo. Lah ingat itu punya adab. Ya benar ya. Terus dikandani iki lho, aku ngene, iki dalile ngene. Ijtihadnya begini, usul fikihnya begini. Sing kene tetep gak terima, akhirnya malah gak nyopo. Lah, iki jenenge gak duwe adab. Enggak berilmu, bukan begitu caranya Islam. Tapi Imam Al-Ghazali itu menyebut kalau memang kamu bisa semaksimal mungkin ojo debat. Lihat tuh. Orang mentai. Kenapa? Li'anna fiha afatan katsiratan, karena sesungguhnya di dalam debat itu ada problem, ada masalah, ada akibat, ada efek yang banyak. Ada efek yang banyak. Wa idmuha ka'akbaru min naf'ihima. Wa idmuha akbaru min naf'iha. Dan dosanya di dalam debat itu lebih besar daripada manfaatnya. Berarti lengono tidak semua orang itu punya kemampuan untuk berdebat dengan baik, karena Al-Qur'annya tadi apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debat mereka, diskusi dengan mereka dengan debat yang baik, diskusi yang baik. Sementara yang terjadi yang terbanyak debat didhisik nol, sementara hikmah dikerek nol. Betul ya? Dulu Pak Yai Haji A.R. Fakhruddin datang ke pondok sana di Jombang. Kemudian disuruh untuk jadi imam. Pak R. Fakhruddin baru takon, iki 13 apa 11? Akhirnya jawab 23. Pak R. Fakhruddin baru imamnya pakai 23, tapi tetap pakai cara-cara Muhammadiyah, yaitu maknina ya Pak. Ya otomatis ya tarawih ya lumayan. Meneh sesuai meneh Pak R. Fakhruddin tetap di situ, disuruh jadi imam. Nun sewu, baru beliau takon meneh 13 apa 11. Akhirnya semuanya teriak lah. Itu cara gak gelem debat beliau. Dilakoni koyo ngono, ternyata ya akhirnya melu. Kita itu kadang-kala memang perlu untuk seperti Pak Yai Haji A.R. Fakhruddin. Suatu saat beliau ini kan juga pindah ke sesuatu daerah. Beliau itu karena memang ya gak melok-melok yang biasa dilakukan di kampung-kampung, sehingga ada seseorang yang benar-benar gak seneng tenanan, gak seneng dia gak disopo, tapi beliau nyantai, tetap nyapa, tetap sumek, tetap senyum dan sebagainya. Suatu saat kemudian beliau tiba-tiba diundang ke rutinan di situ. Nah, di situ ada ritual yang biasa dilakukan di kampung. Pak Fakhruddin kemudian ngomong, bagus ini acaranya ini. Alangkah bagusnya lagi yang dibaca itu ditadaburi dan kemudian dioncei isinya. Kan? Akhirnya beliau diseling, yang sekarang membaca, sekarang dikoncei tafsirnya, disampaikan sama beliau dengan bahasa-bahasa yang bagus, ilmu yang bagus. Lama-lama ritual tadi hilang semuanya, diganti dengan kajian. Itu cara-cara beliau, cara-cara dakwah beliau tidak menggunakan debat, tapi menggunakan akhlak dan ilmu. Ternyata bisa berubah. Yang di sebelah sana juga begitu. Saya tidak sebutkan tempatnya ya. Kan biasanya ya larung sesaji, nyanyi loro kidul, macam-macam. Ya, mereka dakwah di sana, warga kita ada dakwah.
pelan namun pasti diberi pengertian dirubah, bukan langsung dihapus dirubah. Sekarang yang dilarung bukan kebo, bukan kepalanya kambing apa, sekarang sudah datang ke dadanu pakan-pakan ikan yang disabur nih. Loh, sudah berbeda, tanpa debat tapi bisa merubah. Kita bisa nggak kira-kira begitu ya? Kalau kita ini isone debat tapi ndak ono akhlaki, ya nggak ono ilmu nih. Ini pesannya yang luar. Bukan berarti kita mengikuti sesuatu perkara yang dilarang. Tetap kita harus punya prinsip. Tapi kita juga diajarkan punya akhlak. Kita tetap harus punya prinsip Al-Quran dan Sunnah, akidah tetap abang ireng ya ireng. Tapi kalau konsepnya kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang awam, kepada orang-orang yang memang tidak punya pengetahuan, itu perlu pakai nomor pertama dulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam konsep fikih dakwah, tidak semua orang yang kita hadapi itu wong pinter-pinter. Ya benar ya Bu ya. Lewongi pinter-pinter diajak diskusi kalau enak. Tapi karena kadang-kadang ya ahli bengkok ini orang ngerti. Kadang-kadang ahli bengkok ini orang ngerti dan butuh diberitahu dulu. Makanya Al-Qur'annya menggunakan apa namanya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi baru wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa bedanya? Kenapa Allah menggunakan apa namanya kun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair baru wa ya'muruna bil ma'ruf. Menurut Syekh Al-Utsaimin, sebelum kita berdakwah kepada seseorang, beritahu dulu mereka-mereka yang tidak punya pengetahuan tentang itu. Contoh, ini kan ngaji akhlak ya. Contoh begini, orang nggak sholat, ada orang nggak sholat, kita harus cari dulu kenapa dia nggak sholat Pak. Ditakoni, kenapa sampai aku nggak sholat? Nanti dari jawaban itu kita akan paham. Dia akan ngomong loh, lah saya ini gak iso tahu caranya sholat, saya tidak mengerti bacaan sholat. Lah yang jenengan lakukan apa kira-kira? Apa digoblok-goblok nih? Nggak bisa begitu Pak, karena konsepnya orang itu pedagoginya berbeda-beda, kognitifnya juga berbeda-beda. Maka itu yang dimaksud oleh Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dulu. Biar ono istilah apa, ono istilah lepek, ono istilah lontong ya. Pada masa itu mereka ini mohon maaf tidak ngerti apa itu Islam, rata-rata hidup pada masa itu. Datang ya para wali, nggak langsung bid'ah, nggak langsung kafir, betul ya Pak? Diajari pelan-pelan sampai ono sekaten, ono tembang pangkur, ono tembang macopat, ono bonan, ono macam-macam ya. Pada waktu itu, apakah sekarang masih layak atau tidak? Alam. Pada waktu itu syawal itu digunakan sebagai sebuah bentuk isyarah. Diciptakan lepet itu lepet salah. Diciptakan apa? Wong Jawa kan ngomong aku gak iso dadi apa. Maru dikono lontong dibuntel ya. Ya kayak wong mati kan. Alon-alon digotong. Makanya ada tembang pada masa itu kereta Jawa rodane arupa manungsa jujukane omah guwa. Nah, tanpa bantal, tanpa klosok, ditutupi anjang lah. Pada masa itu untuk sanepan, ketika ada tetangga datang ke rumah tetangganya dengan membawa lepet, apem, karo lontong, itu sanepannya apa pada masa itu? Yu iki lo lepet, aku duwe salah. Iki ana apem, aku njaluk sepuro ampun. Soalnya aku itu alon-alon yang digotok model gini. Itu pada waktu itu sampai dakwah itu sampai segitunya. Karena ahli bengkongnya orang paham. Isone kayak sanepan ngono kuwi. Nah saiki zaman saiki mangan lontong itu sing dieling apa? Len mangan apem sing dieling apa?
Kalau pada masa itu sanepannya begitu, iki lho yu aku disalah, aku jaluk sepuro soalnya aku kok ya digotong kaya ngene iki mati dibuntel kaya biyen ngono. Sekarang sudah lupa tentang konsep seperti itu. Nah, inilah konsepnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tidak langsung debat, tidak langsung nolong nih. Makanya konsepnya kalau akhlak kita itu dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Ini akhlak. Ya, dalam konsep untuk berhadapan dengan orang, karena tidak semua orang itu ngerti, tidak semua orang itu paham, dan tidak semua orang kepalanya sama dengan kita. Dan kita tidak bisa untuk memaksa seseorang kepalanya harus seperti kita. Kita menyampaikan saja sesuai dengan prinsip Al-Quran, menyampaikan dengan prinsip Sunnah. Saya tanya, pernahkah Muhammadiyah itu menjelek-jelekkan tentang qunut subuh? Gak pernah. Walaupun Muhammadiyah itu punya prinsip sholat subuh karena qunut. Pernahkah Muhammadiyah itu mengajarkan kita menjelek-jelekannya tarawih 23? Tidak pernah sama sekali. Tapi Muhammadiyah punya prinsip tarawih itu ya sholat. Kalau di Mekah sana sudah 13 sekarang tarawih, bukan 23 lagi. Nah, nanti kalau 10 hari terakhir beda lagi nanti. Nah, itu Pak, Ibu, itu namanya dakwah. Sehingga di sini dipesankan sama Imam Ghazali, ojo seneng debat. Di situ banyak dosanya. Di situ manfaatnya cuma sedikit, dan nanti kalau ada debat nanti akan ada cara-caranya. Clear ya? Idhiya manba'u kulli khuluqin damimin. Ya, karena di dalam debat itu ada sumber apa? Setiap akhlak yang jelek. Jadi di dalam debat itu diantaranya menimbulkan akhlak yang jelek. Seperti apa? Karyai, riya. Minimal wong iku lek debat, setidak-tidaknya kalau hatinya tidak bersih, dia itu pasti akan ngomong iki lho aku pinter, aku iki pinter, awakmu iki gak pinter. Itu konsepnya. Makanya dalam fikih itu mesti ada perbedaan pendapat. Di sini sudah dibahas Bidayatul Mujtahid belum? Di kitab Bidayatul Mujtahid itu jenengan akan melihat setiap fan fikih, setiap keputusan fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Contoh masalah wudhu. Pas ketika masalah wudhu, di situ ada kata-kata aulamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Lamastumun nisa di situ saja sudah berbeda. Imam Syafi'i mengatakan persentuhan kulit laki-laki perempuan sengaja tidak sengaja batal. Ternyata kalau Imam Hanafi sama Imam Maliki ngutik sengaja gak sengaja kamu batalkan wudhu. Ayo jangan ganti lapor. Dan walaupun kemudian muncul di dalam kitab-kitab tafsir untuk mentarjih, dan Muhammadiyah memilih pendapat persentuhan kulit laki-laki perempuan sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan wudhu. Jadi jenengan makate sholat karo bojone udi-udian ora apa-apa. Itu Muhammadiyah. Dan tidak akan bisa satu dengan pendapatnya teman-teman kita Nahdlatul Ulama yang mengatakan sengaja gak sengaja itu batal. Jangan debat kaya ngopo dia ngotot ke Imam Syafi'i sementara kita tarjih. Di situ tambah lagi, aulamastumun nisa apalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Muhammadiyah itu punya prinsip kalau tayamum cuma sampai pergelangan tangan cukup, muka pergelangan tangan selesai. Tapi nanti ada yang mengatakan tayamum itu sampai siku. Loh, ngono ku piye? Yang diajarkan di SD di anak-anak kita itu sampai siku tayamum. Sementara di tarjih kita itu cuma sampai
pergelangan loh. Jadi setiap fan fikih itu nanti akan muncul perbedaan pendapat karena cara pandang, cara menggali yang berbeda. Sehingga di antara yang membuat debat itu menimbulkan akhlak yang jelek apa minimal satu riya. Iki laku lulusan pondokan, iki laku pinter dalil, minimal itu ketemu. Padahal debat dengan cara riya seperti tidak boleh. Apalagi dua, wal hasadi, hasad. Terutama kalau dia nanti kalah. Kalau dia kalah, dia mesti nanti akan melakukan sesuatu. Setidak-tidaknya dia itu hasud sama seseorang. Akhirnya menyerang secara pribadi. Apalagi wal kibri, sombong. Lek menang debat biasanya lek hati ini gak bener itu sombong. Ternyata ilmunya bisa ngono, kalah dari ngono kok. Nah itu. Ini sudah bukan debat yang murni wajadilu billati ya ahsan lagi sudah. Ya. Kadangkala orang debat itu niatnya karena untuk membantai dan mempermalukan. Benar ya Pak? Rata-rata kan begitu. Debat ini kadang-kala rata-rata niatnya bukan karena lillahi ta'ala untuk menyampaikan kebenaran, mengambil kebenaran, tapi sombongi, riya, hasudnya itu, bahkan kesombongannya itu ingin mematahkan, pengen menjelongok nih, pengen memalukan. Biasanya sering muncul begitu. Wal hikdi itu artinya makel, emosi. Jangan pernah ada orang yang debat tapi tidak emosi. Oh emosi sampai ini metu, sampai meripati uap, sampai jenenge meja gak salah apa digebrak. Lah iki jenenge duduk debat tapi tukaran. Itu bukan berarti wajadilmu billati ya ahsan. Itu loh. Jadi kalau memang betul-betul debat wajadilmu billati ya ahsan, pakai akhlak, santun, ucapannya tetap bagus, ya toh, tetapnya bagus. Ilmu ini loh, dalil saya begini, ijtihad saya begini, monggo jenengan gimana? Oh saya begini. Gimana konsepnya jamunya gini. Oh ketemu. Ternyata begitu nggak ketemu, Imam Malik tetap mengatakan nggak ono kunut subuh. Ya. Imam Hanafi tetap mengatakan nggak ono kunut subuh. Hambali mengatakan tetap nggak ada kunut subuh. Imam Syafi'i, oh enggak, saya punya pendapat kunut subuh itu sunnah. Tapi mereka luar biasa, clear ya. Wes garap pemusuhan goro-goro bendera. Apa mau NU? Oh aku Muhammadiyah, terus aku mau nyoba awakmu loh. Ngono kalian? Siapa sih ngajarkan? Pernahkah Muhammadiyah mengajarkan begitu Pak? Nggak pernah kan? Tapi Muhammadiyah mengajarkan prinsip. Muhammadiyah yo ora kunut, Muhammadiyah yo 11 rakaat, Muhammadiyah lek wiritan yo dewi-dewi, Muhammadiyah yo lek salat itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak pernah mengajarkan Muhammadiyah itu ngetrek sampai memberikan stereotip yang jelek. Nggak pernah Muhammadiyah mengajarkan panggil mereka ahli bid'ah, tidak pernah. Nggak pernah Muhammadiyah mengajarkan panggil mereka Wahabi, tidak pernah Muhammadiyah. Muhammadiyah mengedepankan akhlak, tingkah laku. Tiba-tiba sekarang sudah apa? Dirikan pondok, dirikan rumah sakit, dirikan sekolah. Sekarang mendirikan pabrik infus, luar biasa toh. Tanpa ngomong tapi masya Allah. Clear. Ayat dia tadi. Yang kedua apa lagi? Wal adawati itu permusuhan. Jadi mari debat bedanya musuhan baru gak sopo-sopoan iku akeh. Sing situ melengos, situ itu. Banyak gara-gara situ kuno, situ gak kuno. Benar ya Bu? Terus bukan ngomong bokatin. Suatu saat ada imam yang pas kita ngimami gak kunut. Ono ibu-ibu metu teko barisan belakang, gak usah sajadah, imam itu dikepuki harus sajadah. Dianggap sholatnya gak sah. Marus di situ ya ngono, sing imamnya pakai kunut, sing buri kan biasa gak pakai kunut. Lah kok dijelokrokne sing imamnya. Lho ngono ku piye ceritane?
Bu, fikih itu sudah selesai atau final toh? Masing-masing, makanya muncul pendapat-pendapat. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat, bukan berarti kita tidak boleh belajar tentang perbedaan pendapat, boleh. Dan kemudian kita mengambil prinsip. Makanya kenapa di Muhammadiyah ada majelis tarjih untuk mengambil mana pendapat yang dianggap oleh Muhammadiyah lebih kuat, untuk menyeragamkan pendapat itu, dan tidak diajarkan untuk suka berdebat dan tebar pesona. Wes final. Lain masjid sini ini ndak kunute, ya ojo paksa-paksa ana kunute. Ngono wis. Betul ya? Lanjut. Clear? Berarti ojo kakean debat, ojo gampang debat. Kalau memang diskusi, ada yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Andai kata memang ada masalah di sini, na'am, walau waqa'a mas'alatun bainaka wa baina shakhsin aw qaumin, ya benar. Andai kata terjadi suatu masalah antara engkau dengan seseorang atau suatu kaum, wa kana iradatuka fiha an tudhiru al-haqqa fala tudayyiha jazal baktu. Dan kamu punya keinginan di dalamnya, di dalam debat itu untuk menampakkan, menyampaikan kebenaran, maka jangan menyia-nyiakan. Tapi lakin latil kal iroda alamatani, lah ini Pak. Jadi umpamanya begini, jenengan memang melihat sebuah masalah di seseorang atau masalah di suatu kaum yang jelas-jelas keliru, jelas-jelas tidak sesuai dengan syariat. Panjenengan punya keinginan untuk menyampaikan kebenaran itu, gitu loh. Kalau sudah semacam itu boleh dengan catatan. Dengan catatan. Gimana? Ada poin 2. Setelah ini kita diskusikan. Poin pertama ini. Allah tufarriqa baina ayyan kashifa al-haqqu ala lisanika au ala lisani ghairika. Kalau memang itu betul-betul terjadi diskusi dan debat, poin yang pertama, jangan sampai membeda-bedakan kebenaran dari manapun itu ada. Di sini kata-katanya ayyan kashifa. Ayyan kashifa itu terbuka. Jangan sekali-kali kamu itu membeda-bedakan. Ketika kebenaran itu sudah terbuka atas lisanmu atau atas lisannya selain kamu. Maksudnya gini, ternyata di dalam diskusi itu muncul kebenaran, entah dari jenengan atau dari orang lain. Maka jenengan tidak boleh membeda-bedakan itu, dan jenengan harus samina wa ta'na kepada kebenaran itu. Kalau andai kata ternyata jenengan yang salah, jenengan harus legowo, bukan kalah ya, salah. Karena perdebatan itu bukan untuk kalah atau menang. Ini perlu digambarkan. Perdebatan itu bukan untuk kalah atau menang, Pak. Terutama berkenaan dengan masalah agama. Makanya nanti ada muncul istilah tarjih. Ya, nanti pas ketika umpamanya ta'arud tidak bisa disatukan, ya, maka diambil ini hadisnya gimana. Oh ternyata ini yang dhaif, ini yang sahih, maka kita ngambil yang sahih. Nah ternyata kemudian ini sahih, iki sahih, ya, dikompromikan. Ternyata iki sahih, iki gak sahih, iki sahih, ini sahih, tidak bisa dikompromikan. Berarti dua-duanya dilakukan. Gitu loh maksudnya. Itu kalau dalam konsep tarjih itu begitu. Di dalam konsep tarjih itu begitu. Contoh. Jenengan wudu itu semuanya atau sebagian. Jenengan lepas wudu mengusap kepala itu
sebagian atau semuanya? Kenapa sebagian? Loh, ono sing ngomong sebagian, ono sing ngomong semuanya. Kalau tarjih itu sebagian atau semuanya? Lek, orang mau tarjih. Ayo. Kalau ditarjih itu dari depan ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk langsung ke depan, langsung satu kali telinga, wis sepisan tok. Kan begitu. Orang sampai ping telu, cukup satu kali. Loh, lah kok yang di lain itu kok sampai ping telu mek tuk 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 tuk. Iki dalile apa? Iki dalile apa? Harus dipelajari dalam konsep fikih ikhtilaf. Ternyata penggunaannya hadis-hadis yang terbanyak Kanjeng Nabi melakukannya itu seperti tadi. Tapi ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW itu pas ketika wudhu cuman diusap ubun-ubunnya pas ketika syafar. Akhirnya kemudian ditarjih, dikatakan bahwa ya kalau yang mengikuti itu ketika dalam konsep normal, ya tahu normal lah, itu ya tetap menggunakan yang hadis-hadis yang Nabi normal, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi, kemudian langsung telinga. Tapi pas ketika syafar dan sebagainya tidak mungkin membuka hijab, tidak mungkin membuka apa, diambil sebagian. Itu cara komprominya. Loh, ada yang menyebut bahwa hadisnya sebagian ada, tidak menggunakan syafar atau tidak syafar, sehingga tidak harus semuanya juga nggak apa-apa. Loh, muncul fikih seperti itu lagi juga. Inilah pentingnya kita belajar fikih ikhtilaf itu, termasuk dalam konsep perdebatan semacam ini. Nah, andai kata umpamanya pas ketika diskusi ku mau, ketika debat iku mau, jenengan ternyata salah, dalilnya dia jauh lebih kuat, Al-Qur'annya, sunnahnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, ijtihadnya lebih kuat, ya jenengan nggak boleh membeda-bedakan dan tidak boleh membenci dia. Ya, jenengan harus legowo untuk mengambil yang benar. Ini adabnya. Tapi selama ini yang muncul apa? Saya tetap ngeyel, sing tetep ngotot, unine apa? Pokoke. Lah iku sing lame wis. Yang penting pokoke. Iki sing garane rame pokoke mau. Sehingga nanti kita perlu untuk belajar fikih al-aulawiyat. Iki kaulnya Nabi, iki kaulnya sahabat, iki kaulnya tabi'in, ini kaulnya tabi'in. Mana yang diambil? Kaulnya Nabi. Ketika kaulnya Nabi itu tidak ada, yang ada kaulnya sahabat, ya sahabat. Sehingga antaranya kaulnya Nabi dengan kaulnya sahabat didahulukan kaulnya Nabi. Ketika ada kaulnya sahabat dengan kaulnya tabi'in, ya didahulukan kaulnya sahabat. Ketika ada kaulnya tabi'in dengan tabi'in didahulukan kaulnya tabi'in. Itu yang kita pakai sehingga gak silih genje gitu loh, supaya gak gampang memiliki. Ayo kita harus legowo. Suatu saat itu gini, ada orang itu kan posonin terus ya, namanya bahasanya puasa wisol. Pas ketika puasa wisol itu ada seseorang yang bilang, ini ada riwayat dari Nabi puasa wisol itu tidak boleh. Lah sing puasa wisol itu mang lah kok ngomongin ini, iku lah jari ini kiaimu. Lah jari kiaimu ora. Ini kesegaran tukaran ini. Karena ilmu sama adabnya tidak ada. Lo gak ada hubungannya dengan kiainya. Ini hubungannya dengan sunnahnya Nabi. Itu yang terjadi Pak. Yang bikin tukaran di kampung itu sopo sih saja. Pak, perbedaan pendapat sampai hari kiamat akan tetap ada. Justru yang bikin berpecah belah, bikin gelut itu adalah sikap yang tidak bisa menghargai perbedaan dan ngotot dengan perbedaan yang tidak benar dan ngotot dengan prinsip yang salah. Jelas-jelas hadisnya dhaif, palsu, sing ngeyel. Lah ini yang bikin jadi masalah. Begini ana wong sing ngeyelan namanya. Warga Muhammadiyah
diajarkan untuk cerdas dan berkemajuan. Sepakat? Warga Muhammadiyah tidak diajarkan untuk kolot dan ngotot tanpa ilmu dan adab. Sepakat? Ini ngaji apa Pak Sasani? Ngaji adab, ini ngaji akhlak. Kan sering yang bahasa Sumatera kan sering dilupakan. Wes jenengan di kampung tetap pakai prinsip. Saya pakai Al-Quran dan Sunnah yang dibawa di tabjid, tapi saya dengan tetangga akan tetap baik ketika mereka berbeda dengan saya. Gitu aja kok repot. Ya, selama mereka tidak mengganggu jenengan, ya jenengan enjoy saja. Selama jenengan juga tidak mengganggu mereka, gitu aja. Sepakat ya. Kayak aku ini nang ngomong. Dan ngomong sama tetangga tetap bagus, ya nyopo, ya salam, rapat RT ya tetap rapat RT, kerja bakti ya kerja bakti. Tapi lepas wayai sing aneh-aneh habi ora teko dan mereka paham. Oh, aja di Muhammadiyah, ora apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya juga menghargai mereka. Gitu loh, kan enak toh modelmu. Daripada jenengan kepethuk melengos itu. Salah, semua cepat mati model. Clear ya? Jadi tidak boleh secara adab dan etika, tidak boleh membeda-bedakan kebenaran dari siapa yang datang. Kata Nabi apa? Al kalimatul hikmatu dolatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalimat hikmah, kalimat kebenaran itu adalah temuan, barang temuan dari orang-orang mukmin. Dimanapun dia mendapatkan, dia berhak untuk mengambilnya. Nabi mengajarkan kepada kita sebuah etika bahwa dari manapun kebenaran itu muncul, kita wajib untuk mengambil, meskipun yang kebenaran itu muncul dari anak TK. Kalau memang kebenaran itu muncul dari mulutnya anak TK, ya tetap kita terima. Ojo sampai ngomong hari cilik nuturi waktu wae. Masih belat nih wani-wani dalil. Lah ini bukan warga Muhammadiyah benar itu. Ya kan? Belajarlah kepada siapapun undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Kalau panjenengan melihat siapa yang berbicara, repot nanti. Ya, kadang-kala kalau melihat siapa yang berbicara suka membanding-bandingkan. Wah, itu lulusan Jombang, ustadku lulusan Madinah. Turun karuan sing lulusan Madinah ini bener. Nah itu, wah awakmu sih SIJ, ustadku profesor doktor. Wah, turun karuan sing profesor itu bener. Kadang-kala sing profesor yang mencret diwakil. Itu, tapi mundur maqala wala tandur manqala. Lihat apa yang dibicarakan. Oh itu, oh Pak Kiai itu wali opo, wali murid, wali santri. Bukan begitu cara melihatnya. Tapi patokan kebenaran itu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan itu sudah ditunjukkan oleh para ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, ini syarat kedua terakhir ya. Setelah itu kita diskusi. Ayyakuna al-bahthu fil khala'i ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'i. Nah ini menarik sekali. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i juga. Ketika ya pembahasan itu fil khala. Al-khala itu sesuatu yang sepi. Ya, ahabba ilaika lebih kamu sukai daripada di khalayak ramai. Ojo sampai ngeloni uang di depan orang banyak. Meskipun yang disampaikan benar, namanya orang itu ada psikisnya. Imam Syafi'i mengatakan lebih baik
ajak mereka bicara. Umpamanya jenengan melihat ini ada sesuatu, oh itu, ojo langsung dengar ngomong ini. Bukan kadang-kala bukan karena menolak kebenaran, tapi karena malunya itu yang menutupi kebenaran, karena sudah dietrek-etrek di depan orang. Ajak, ibu, saya ingin ngomong sebentar. Saya tadi melihat begini. Menurut saya begini. Dan cara-cara yang baik. Itu yang diminta oleh Imam Ghazali mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau bisa memang perdebatan itu bukan diumum. Nanti pas ketika diumum itu yang justru yang terjadi itu tadi kesombongan, riya, hasud, mangkel-mangkelan, permusuhan. Tapi kalau sendiri, dan andai kata dia itu ternyata, mohon maaf, tidak benar, dia tidak akan pernah malu, dan dia nanti bisa berubah dengan baik. Tapi beda kalau di depan langsung ditunjuk, dijelok nih macam-macam. Itu jadi masalah, dan itu bukan akhlak yang baik, dan itu bukan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Umar bin Khattab suatu saat mendengar ada orang membaca Al-Quran, tapi cara baca Al-Qurannya beda seperti yang dibaca oleh Umar. Beda guys. Umar nih, ini kok ini. Akhirnya orang itu dirangkul, ayo datang kepada Rasulullah. Itu caranya Umar. Nggak langsung diilo-ilo di sahabat yang kok mocomu mendan. Akhirnya dibawa ke Umar. Ternyata yang salah siapa? Orang itu tadi atau Umar? Ternyata yang salah Umar. Sehingga Nabi mengatakan Iqra, baca orang itu. Nabi mengatakan ini diturunkan Al-Quran seperti ini. Umar baca, ya ini Al-Quran diturunkan. Maka Nabi mengatakan unjila Al-Quran ala sab'ati ahrufin. Al-Quran itu diturunkan berapa 70, artinya kira sab'ah. Nah itu loh, ternyata Umar yang tadinya sing metentang tadi ternyata justru dia baca benar, Umar juga benar, karena cara baca Al-Quran ada kira sab'ah. Loh itu, lain orang sing malu sih. Itu. Ada juga sahabat bepergian, akhirnya mereka itu nggak ada ketemu air, mereka berdua wudu, gak iso. Akhirnya mereka berdua tayamum. Begitu tayamum selesai, sholat, jalan, ketemu air. Yang satu nggak mengulangi, yang satu mengulangi sholat. Waktunya masih ada itu. Akhirnya diskusi, wah gini, akhirnya datang kepada Nabi. Ternyata apa? Nabi mengatakan kepada orang yang tidak mengulang, asobata as-sunnah, kamu sudah mendapatkan sunnah. Dan Nabi bilang kepada orang yang berwudu lagi dan salat lagi, laka ajroni, kamu 2 pahala. Loro ini benar kamu Rasulullah. Itulah Islam itu seperti itu. Makanya kalau belajar fikih itu ojo setengah, tapi tetap juga harus prinsip, yakni Rasulullah dan para sahabat sampai ke tabi'in, namanya salafus soleh. Wis ya, wis adem ya, apa tambah panas? Karena saya biasanya pententang lain. Bu, kita diarahkan ke takjil bukan untuk apa-apa, untuk menyeragamkan supaya ben gak gontok-gontokan. Oh, warga Muhammadiyah semuanya gak kunut, ya wis itulah. Dan andai kata kita belajar, kenapa sih mereka kunut? Sekedar pengetahuan, clear. Tapi ojo mowah-mowahis sing sudah ada. Cukup ya, saat bisa muncul lagu ceramah di Jepret. Inti pokok yang kita bicarakan hari ini, ojo gampang berdebat. Dan andai kata berdebat, ada etikanya. Yang kita dahulukan berdakwah itu dengan hikmah dulu, baru nasihat yang baik, baru nomor 3 itu baru debat dengan debat-debat yang baik. Kedepankan ilmu, kedepankan akhlak. Kalau memang kita belum punya ilmu, ojo coba-coba senengani tebar pesona. Engkau dong-dongnya jadi debat kusir.
Podo-podo gak isone debat gak mari-mari. Wong alim bengkok ya ora paham sok-sokan debat. Pak, pakai logika. Islam itu tidak hanya sekedar logika, tapi Islam itu adalah dalil. Jadi kita ini harus cerdas, berkemajuan, kedepankan ilmu dan akidah. Di tapak suci itu kenapa yang ditekankan akhlak? Dengan akhlak aku menjadi kuat. Kan sebelum main, sebelum latihan tapak suci lah, mau doa itu tuh, ya, dengan akhlak menjadi kuat. Baik, dan ternyata di Eropa itu kenapa mereka itu bisa masuk Islam berbondong-bondong, karena diantaranya faktor akhlak. Dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang baik, dengan kecerdasan dan berkemajuan. Wis mulai titik. Ada yang disampaikan, monggo silakan. Mas, Ibu silakan. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di remaja itu gak ada sambutan ya Pak ya. Kalau keluarga kita, orang tua atau suaminya Bapak sambutan, terus sudah pesen nanti aku nanti sama Tono. Terus saya jadi yo opo gitu Pak. Terus itu aja. Terima kasih. Baik, nggih. Iki jawab ya opo? Jadi dalam konsep prinsip tabjid Muhammadiyah ini kalau menggunakan kata selamatan itu kok aneh ya. Apa memang gak selamat mulai biyen kok piye gitu. Ya. Jadi katakanlah ritual-ritual yang jenengan sampaikan, ditanya jawab 1 sampai 9, ataupun di munas tabjid, ataupun di himpunan putusan tabjid, itu Muhammadiyah tidak menggunakan itu dan tidak mengajarkan itu, sama sekali tidak merekod untuk itu. Pertanyaannya masih simpel saya ini, saya bukan bermaksud apa-apa. Kita ini NU atau Muhammadiyah, atau kita ini Muhammadiyah NU? Muhammadiyah. Kalau sudah jenengan tak takoni jenengan Muhammadiyah, betul saya Muhammadiyah. Jenengan menggunakan APT, menggunakan Quran Sunnah, menggunakan rekor-rekor di Muhammadiyah atau tidak? Kalau memang jenengan mengatakan iya ya wis, laksanakan itu sesuai dengan konsepnya. Tapi Pak, ini kemudian yang punya pesan itu keluarga kita itu betul-betul NU dan meyakini itu. Gini, teman saya pernah mengalami itu. Mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengahnya apa? Akhirnya dia serahkan kepada adik-adiknya yang, mohon maaf, yang NU. Sementara dia bilang sama adik-adiknya, Dek, saya ini mohon maaf punya prinsip begini-begini, saya tidak lakukan. Wis awak sing lakoni, aku tidak. Akhirnya ngambil jalan tengah. Akhirnya kena dua-duanya. Dia tidak ikut-ikutan karena dia punya prinsip. Dalam konsep ulama salaf ataupun Quran dan Sunnah kan jelas yang dipakai oleh Muhammadiyah. Tapi kita ya orang ngelok-ngelok nih. Akhirnya oleh teman saya tadi diserahkan ke adik-adiknya, wis ojo di omahku, ning omahmu wae. Awakmu sing ada, kan beres ya. Bilang saja, nanti konsepnya saya tak ke yatim piatu aja. Saya punya cara yang berbeda. Ya non sewu, itu kan prinsip ya. Tapi yang menilai Pak, aku gak iso Pak, aku itu yo sikilku yo loro ya Pak. Ya menilai aku gak sejawab kayak model itu.
Ada juga jamaah saya dari di Kidul Pasar. Iku yang ngono. Iku yang ngono, bapaknya yang meninggal. Ibunya juga masih seperti itu. Terus bilang dia sama ibunya, sama adik-adiknya itu kebetulan seperti kita ya, kokak. Terus dia bilang sama ibu, ibu, nuwun sewu, kami anak-anaknya punya prinsip begini. Kami tidak melakukan. Terus ibunya tetap enggak, aku tetap ngadak ngono. Adik-adik bapakmu ya tetap ngadak ngono. Akhirnya sama saya bilang, ya wis bu, monggo, tapi saya tidak ikut-ikutan. Tapi pas ada acara seperti itu kami izin untuk tidak ikut dan keluar. Dan ternyata kalau setiap ada ritual begitu, ya 3 orang ini keluar ke masjid, nggak ikut itu. Jadi dia kan di jalan tengah, karena konsepnya yo leng ngotot podo tidak diadakno itu yo gelut malian tukaran. Sementara adik-adiknya kepingin, ibunya kepingin, akhirnya dia pergi tapi izin dengan cara yang baik, bu, aku gak melo-melo, prinsipku gini, ya wis jenengan kalau pali monggo. Adik-adiknya sama dia pergi ke masjid. Itu jadi yang diambil 2, bukan subhat ini. Kalau saya pribadi enggak ya wis gitu ya. Dan akhirnya kan kita tidak melakukan. Yang melakukan siapa? Orang lain. Dan kita juga tidak ngasih apa-apa. Kita kasihkan aja ke yatim piatu, karena konteksnya sedekah untuk orang yang meninggal dunia itu kan nyampe. Gitu aja kok repot. Ya orang jupuk debat, ya orang jupuk ngelokni, ya orang jupuk tukaran, meneng pakai hal kita melakukan sesuatu, tapi tetap diambil. Akhirnya jangan sampai mengambil ikan tapi airnya tambah keruh. Ya apa carane banyu iku mang tetep bening tapi iwake dijupuk. Jenengan begitu. Wani kira-kira. Tetap, saya tadi mengatakan tetap prinsip tanpa ya dieling-eling habis status. Tetap pakai prinsip tanpa apa tuh? Tanpa merendahkan, tanpa ngelohkan, tanpa menjatuhkan, tanpa kayak Pak Yai saya tadi, Pak Yai AR Fahrudi. Wes itu aja kalau saya seperti itu, sehingga sama-sama. Oke, gitu aja kalau saya. Saya nggak pernah teko, ya, tapi berkat teko terus. Tapi mereka menghargai saya gitu. Kadang leo acara apa tahun baru Hijriah itu kadang disokong ceramah. Tapi masalah-masalah begitu mereka paham, jadi Muhammadiyah juga teko, ya minimal mereka paham begitu. Tapi tetap hubungannya tetap baik. Wes lakukan, insyaallah. Cukup ya. Ada ibu. Yang di Muhammadiyah itu ya sudah, misalkan masih punya niatnya enggak begitu. Itu syubhat namanya itu. Tidak pernah ditarjih mengatakan itu adalah sedekah. Tidak pernah. Di Muhammadiyah cuma direkom, enggak ya, memang tidak ada. Kalau ingin sedekah ada cara yang lain yang ditentukan Rasulullah. Kalau tadi saya mengatakan gawe tempat yang suam bagus. Ya, kemarin menarik sekali di tempat saya itu. Dari hasil-hasil di kampung saya ada bapaknya meninggal. Ya, dari hasil-hasil beras-beras itu tidak digunakan. Dikasih-kasihkan ke itu dia karena memang konsepnya begitu prinsipnya. Wes ngono ojo tukaran, ojo gelut, ojo bacoan, ojo batu-batuan, ojo ukur-ukuran, ojo hasut-hasutan, ojo tepiling-tepilingan. Ya, tetap ya. Maka saya masih ingat betul pesannya Pak Abdullah Hashim almarhum. Kita Muhammadiyah dan NU tidak akan pernah bisa ketemu. Ya, karena itu ibaratnya rel sepur, tapi kita berdampingan. Ya, karena memang cara pandangnya sudah berbeda. Sudahlah kita pakai prinsip yang ini. Sementara beliau-beliaunya pakai prinsip. Sudahlah kita tetap punya prinsip yang berbeda. Itu saja.
Ingat ya, saya ulang lagi supaya nggak salah paham. Kita punya prinsip, tapi akhlak tetap berjalan. Wes itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.